Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 16. 8 baris dari atas ke bawah, dan ini adalah rumus tentang cara memahami ilmu, yaitu bahwa iradat lain daripada amar. Iradat itu bukan masuk dari definisi amar. Ini masing-masing punya definisi dan masing-masing punya tujuan dan arah. Arti iradat berkehendak. Yang berkehendak siapa? Yaitu Allah. Atau arti iradat Allah menentukan. Kehendak kita itu ditentukan oleh Allah. Allah menentukan bisa sesuai dengan kehendak kita. Juga Allah menentukan bisa tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu dulu pahami. Kita teruskan. Amar itu perintah. Allah memerintahkan untuk mengerjakan. Juga Allah memerintahkan untuk meninggalkan. Perintah Allah yang hubungannya kepada dikerjakan itu wajib dan sunnah. Perintah Allah untuk ditinggalkan itu perintah haram dan makruh. Ini kalau mau mengkombinasikan antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Apabila kita tuh Bapak Ibu hanya belajar ilmu fikih, ada mau belajar ilmu tauhid, ada. Karena ada kontradiksi itu. Nanti kita buktikan. Karena orang ini nggak lengkap, dia memahami ilmu fikih nggak lengkap, memahami ilmu tauhid tidak lengkap, memahami ilmu tasawuf tidak lengkap, tidak penguasaan ilmu yang cukup. Nanti pendapatnya, pemikirannya itu ada nanti yang terjadi orang lain kontroversi, bertentangan. Dibenturkannya ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Padahal ilmu itu tidak bertentangan, saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, ilmu. Kenali dulu ilmu. Yang ketiga yang kita bahas, ilmu. Itu pun lain daripada amar, juga lain daripada iradat. Ilmu. Ada pemahaman seseorang bertentangan dengan amar. Ilmu orang ini bertentangan dengan amar. Contoh yang sering terjadi. Orang itu meninggal dunia. Semoga husnul khatimah. Ada yang mengadakan salah gitu. Jadi siapa salah? Orang husnul khatimah itu dia anak meninggal, bukan sudah meninggal. Coba dong referensinya dibuka. Salahkah orang mendoakan setelah meninggal? Ada yang mendoakan semoga husnul khatimah. Tidak salah. Kalau orang sakit keras atau jadi kita sekarat, yang doakan husnul khatimah, ada mendoakan anak meninggal orang. Ini banyak nih ustaz-ustaz nih. Tahu juga siapa ustaznya. Kaji dulu. Husnul khatimah itu doa. Bisa terjadi setelah meninggal didoakan, bisa terjadi sebelum meninggal. Tapi pian berani nggak ketika orang sakarat pian ngomong doa mudahan husnul khatimah? Berarti nggak pian kacak orang ilmuwan.
Ilmu jangan berasumsi, ilmu itu jangan beropini, ilmu itu pakai referensi, kaji referensi baru ngomong. Ulun ditanyain seperti itu enggak. Husnul khotimah itu kita mendoakan, menyembahyangkan jenazah aja bisa aja setelah dimakamkan. Bisa nggak biar melihat orang menyembahyangkan di pemakaman? Didoakan enggak? Mendoakan tuh kebaikan enggak? Kebaikan. Kebaikan tuh diantaranya husnul khotimah kan? Kita jangan picik dengan definisi. Yang viral-viral tuh, tapi udah buat ya, kadang-kadang pun kayak tapi aktif jadi medsos nih. Salamullah ya sadam ya rahman yang syakum ibadallah jibnakum fazulnakum qalbanakum. Salamullah ya sadam. Ya sadam itu maksud ba'alawi, bukan guru-guru yang bukan habaib. Nah, ini penyempitan definisi namanya. Padahal ya sadar itu bisa masuk kepada ba'alawi, para habaib, bisa masuk kepada para ulama, para guru-guru. Nanti salah lagi orang meletakkan di pekuburan yang bukan habaib, yang kalimat salamullah ya sadar ya rahman yang syakur ibadallah jinnakum qasrinakum talabanakum. Ya sadar itu maknanya orang yang dimuliakan Allah. Masuk orang-orang yang dimuliakan Allah, para ulama, para aulia, para habaib. Kalimat ya sadar bukan dikhususkan kepada para habaib. Bingung lagi orang di orang, kadang-kadang kado, kayak panik guru ini. Coba kamu buka makna ya sadar dulu, baru kamu komentar. Ada kamus istilah kalimat-kalimat yang tidak bisa dimaknai secara kamus, tapi itu istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Ya sadar itu masuk kepada ba'alawi, masuk kepada ulama, masuk kepada para aulia. Maka tidak ada salah sedikit pun di pemakaman-pemakaman yang diziarahi atau di orang tua pian. Pian misalnya ziarah ke orang tua pian. Pian baca salamullah ya sadar. Ini pemimpin pian, waktu pian hidup beliau mengatur kita, beliau yang memimpin kita. Masuk juga orang tua kita salamullah ya sadar. Tapi ulun pernah tak salah mengucap ya sadar itu orang ya. Waktu ahawun dari ceramah kain kuning di kuburan itu, ulun nggak ziarah ulun baca yasin tahlil salamullah ya sadar rahmat. Tuntung ulun tahlil berdua keluar pun dari kuburan itu, dari makam itu pulang kampung Bedirian. Dia menjadi siapa guru? Itu guru di sini. Kalau itu guru kepala adat di sini. Nah, ini sama dia salah gurunya kain kuning. Kan kuburannya itu kain kuning juga tahu lah ya. Tak salah itu. Coba ini beda kuburan. Lain ke kepala adat kan di sini. Ini guru Muslim kan adat guru. Berarti hati-hati juga lah. Untuk kain kuning itu belum tentu juga sekalinya. Nah, belum waktu itu kepada zaman Halong, daerah Gunung Wuyung dari. Nah, ayo kita yang hati. Jangan disempitkan definisi. Ya sadar itu masuk yang lain. Nah, kalau sudah ilmunya bermasalah semua. Iradah tidak bisa dimasukkan karena ilmu sudah salah. Amar tidak bisa masuk karena sudah salah di ilmu tadi. Ada lagi omongan orang meninggal dunia begitu. Sunat diumumkan. Nah, itu mau umumkan orang meninggal dunia itu sunat.
Tapi harus dibedakan yang meninggal dunia ini orangnya muslim atau tidak. Diumumkan boleh, tapi ada cara-caranya. Kalau orang muslim meninggal dunia atau muslimah meninggal dunia, diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu dari warga kita di lingkungan masjid. Tidak usah disebut masjidnya lah. Kalau ada meninggal berbahaya. Di lingkungan masjid di blok yang bernama Bapak si bin si dan akan dikebumikan setelah zuhur. Diharapkan sekali lagi kepada semua warga di lingkungan masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak si bin si dan akan dimakamkan setelah zuhur dan disembahyangkan di masjid Al-Karamah Martapura atau disembahyangkan di masjid Tadi sudah sembahyangkan di masjid ini buat warga pulang rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka dapat pahala sunat. Ingat, orang muslim. Kalau orang non muslim meninggal, umumkan juga boleh. Tapi cara mengumumkannya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia, nyatakan gitu ya. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi telah berpulang ke rahmatullah. Karena meninggal di hubungan ini. Jangan innalillah. Diberitahukan kepada warga di sekitar Masjid telah meninggal dunia Bapak Stephen, maaflah menadang-nadang sama, bin malihnya ngejambet. Ada tapi hafal pengarang hubungan itu. Bin si dan akan dimakamkan di pekuburan bahagia yang ada di mana? Tadi ngapain sampai liang langgang. Sekedar diketahui, kalau ingin melayat dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya di-share di grup. Semoga husnul khatimah. Nah ini jangan di-share-share sampai itu. Sama ilmu Pak Ibu kita. Kalau pian lawan orang Islam, silakan. Semoga husnul khatimah. Atau di share di grup, di stikernya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu orang Islam. Tapi kadang-kadang kita nih kadang membaca, men-share aja stikernya, dan nambah isi stiker itu nambah pahala. Maaf, jujur ngajurnya Bapak Ibu. Pian waktu menyebarkan stiker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu pian membaca lah dulu lah. Atau tahu sebarkan aja stiker itu. Membaca kan ada kan? Membaca berpahala kita, makanya innalillahi telah meninggal dunia buka stiker. Nah, membaca ada tapi menyebarkan aja stiker itu kita ada dapat pahala. Nang dapat pahala mau stiker. Kurang baca dulu atau membaca kita baru sebarkan stiker tadi. Lagi nang banyak salah. Nih kita main ilmu Mama. Orang kadang-kadang mau apian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjur salam itu pokoknya wajib sunat. Biar jauh kan salamnya tadi. Nang di WA itu. Nah, jadi orang penanya.
Apabila orang mau tapian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab, waktu melihat tulisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab hanya. Tapi gurih langsung poinnya, menjawabnya Pak, menjawab salam wajib, mengucapkan salam. Sinkronkan ilmu berarti ilmu yang mengatur. Apakah ini masuk kepada amar, perintah untuk dikerjakan? Apakah ini masuk amar, perintah untuk ditinggalkan? Apakah pantas kita arahkan ini iradatullah, kehendaknya Allah? Atau tidak tepat ini dikatakan iradatullah, kehendaknya Allah? Jadi maling, ini sudah kehendak Allah. Nah, salah. Iradatullah ada pas di situ. Kehendaknya Allah apa? Kehendaknya Allah kepada amar. Amarnya apa? Amarnya disuruh meninggalkan. Berarti iradatullah, kehendaknya Allah. Orang yang jadi maling itu amarnya Allah, disuruh Allah meninggalkan. Berarti kehendaknya Allah, orang jadi maling tinggalkan. Jelas. Banyak kan orang ngomong jadi maling itu kehendak Allah sudah. Berarti tetap jadi maling. Berarti tidak sinkron antara amar, perintah untuk ditinggalkan dengan memakai kalimat iradatullah, kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah, orang jadi maling ditinggalkan. Bukan jadi maling ini sudah kehendaknya Allah. Aku kada sambil yang ini kehendaknya Allah. Aku kada menuntut ilmu ini kehendaknya Allah. Salah meletakkan iradatullah di dalam kebaikan-kebaikan yang memang harus dikerjakan. Makanya ulun baik subuh ahad itu agak tegas lah sedikit. Ulun guruai kada sempat pengajian, ulun kada sempat guru bayasinan, ulun kada sempat guruai hadir di acara Maulid Nabi, ulun kada sempat guru hadir di acara Isra Mi'raj. Orang ini ngomong serba tidak sempat urusan kebaikan. Ulun kada sempat guru beruntung murid, kada sempat semua. Apa jawaban ulun? Kalau Allah tidak kepengen mulkir menyebut namanya, kalau Rasul tidak kepengen mulkir memuji kekasihnya, lalu pun beralasan seperti itu, yang benar disempat-sempatkan, bukan beralasan tidak sempat. Dikira umur panjang. Nah, itulah Bapak Ibu pemikiran yang tidak didukung dengan ilmu pengetahuan. Minta banyak yang salah-salah itu omongan orang juga itu akan dapat dan akan dimakamkan di tempat pemakaman bahagia yang Allah seolah disebutkan semoga husnul khatimah. Nah, inilah yang terjadi. Lalu akhirnya apa yang dia lakukan itu di luar aturan. Dia merasa ini kebenaran, padahal ini kesalahan dalam sudut pandang kacamata agama. Intinya Bapak Ibu yang perlu muliakan, kada kawa kada menuntut ilmu kita. Kesimpulan. Nah, kembali lagi. Setelah sinkron kehendaknya Allah, kita pagi ini pengajian tanggal 11 Rabiul Awal. Kita pengajian. Ini iradatullah, kehendaknya Allah. Terus ilmu apa amar ini juga perintahnya Allah. Yang dibahas ilmu, menuntut ilmu juga perintahnya Allah. Kemudian
dan lain daripada ridho. Ridho itu lapang dada. Talaqil mahali biwajhillah. Ridho itu tingkatan yang tertinggi dari seluruh sifat-sifat hati. Ridho. Ridho itu Bapak Ibu kurangnya selalu lapang dada. Apapun lapang dada. Apapun dihadapi aja dengan senyum. Karena kesempurnaan dia menguasai irada, amar, ilmu, menghasilkan ridho. Ridho talaqil mahalik biwajhillah, yaitu apapun yang kadang nyaman, dia tetap menghadapinya dengan senyum. Coba, apapun yang tidak enak yang dia hadapi dalam kehidupan, cobaan, musibah-musibah yang terjadi dalam seluruh kehidupan di dalam hidupnya, dia hadapi dengan ridho, lapang dada, murah senyum. Bisakah ini terjadi, Guru? Bisa. Karena kesempurnaan iradatullah yang dia rasakan di dalam jiwanya. Karena dia memahami tentang amar, karena dia memahami tentang ilmu, Allah akan berikan ridho, lapang dada menghadapinya. Murah senyum, dibawa dengan senyum aja. Mantap ini orang baik. Ulun melihat pernah menemui lagi guru-guru. Di antaranya Guru Makmur ya, Sidin Garing Sidin. Ulun tengok rumah beliau. Rasa jar urang semua itu dan daman orang. Karena Sidin Garing sakit. Minta izinlah ulun kepada bini beliau ada di rumah. Ulun hendak bertemu dengan guru kawalah. Dikaumkan ini tunggu dulu dengan aku akan. Pulang kan kalau Pak Ibu ketemu. Karena lawas kada pengajian, guru gering masuk nilai abad tahu dengan doa jika. Alhamdulillah. Berapa sih? Orang gering nang alim nang lengkap ilmunya, orang kayak itu makin ingat orang. Mau orang kada ada lengkap ilmunya, apa aja orang tuh mengeluh, aduh asamu ya, bemamai, bini dimamai, obat dibuang, dokter dimarahi. Jikirnya orang kada ada model ilmu, ya bemamai. Orang alim ini Pak Ibu enggak. Ya apa keadaan. Kayak ini pang nakai. Kayak ini pang nakai. Kayak ini pang. Apa kayak ini pang kayak ini pang. Biasa namanya. Biasa mulai tahu kayak ini pang. Nampak kita lagi. Rindu aja nampak kita lagi. Maksudnya kayak apa pian bahasa kitanya. Kita jalani, kita ridhoi, kita nikmati apapun ketentuan Allah. Berobat juga aku nakai. Ada datang dokter ke rumah. Ini kayak apa ya? Alhamdulillah. Senyum. Ya, sakitnya luar biasa tuh. Senyum. Diridhoi ketentuan Allah sambil berusaha berikhtiar. Masya Allah. Allah Ta'ala memberi kita sakit ini supaya kesalahan kita dihabiskan. Asal sabar, apalagi rindu. Umat itu Pak Ibu, kalimatnya ini orang berilmu, orang dapat ilmu nih dalam
Apa ngarannya ini dari kata-kata sidin ilmu? Kan orang ini orang berilmu, paguruan, murid kesayangannya Guru Salman Jalil, abahnya Guru Hatib, abahnya Guru Wildan, termasuk guru palak terkenal di Darussalam. Gak ada lagi setelah sidin wafat guru ahli palak, ada kawan lagi. Karena itu ilmu yang sulit daripada ilmu warisan. Sidin itu termasuk seangkatan dengan guru sepupu. Sidin ini murid kesayangannya Guru Salman Jalil. Hanya kalimatnya itu. Hendak nama pian kalau makan apakah bubur ke apa jawaban Sidin? Didoakan aja modal aku andai kata habis aku ridho dan Allah ridho. Kalau ini mau kita kira-kira anak apa? Minta ditawari orang pahit liur tahu lah. Ayo ini ridho apa? Contoh lagi, contoh orang ridho sakit tapi ridho, sakit tapi ridho. Bapak-bapak, yang saya mau gini ya. Nah, ada banyak kan? Cuma guru ini ceritanya. Itu bini ada di belakang tuh. Saya ngelakuin mau gini ya. Alhamdulillah. Jangan gara-gara ada bini di belakang itu. Cinta ngelakuin mau gini ya. Apa aja karena sudah cinta. Apa kalimatnya? Kata guru kemudian kalau sudah cinta, no aja, ada menyambat hai kucing bersejuta. Kayak apa aja kelakuan bini tetap seribu. Karena bini nggak dicintai, bini nggak disayang. Misal, nang orang nang orang tua sama ibu dicubit bini, dicubit. Ada merasa sakit, coba orang lain. Menangkis itu bang jurus apa tuh sudah masang kuda-kuda. Karena bini nang kita cintai ini mencubit di otak dia pikiran yang paling disayangi mencubit. Bapak-bapak jawab perasaan sakitnya. Nah, iya kerasaan sakitnya karena cinta orang bini, sayang orang bini, dicubitnya karena penuh perasaan cinta dan sayang. Dicubitnya dia kalau orang lain terasa sakit, tapi yang dicintai dengan cubit terasa hilang rasa sakit. Cubitnya karena aku sudah terlanjur cinta. Ibu-ibu pulang, bu, yang saya nggak cinta nggak mau lagi dia. Nah, suara curahan hati kadang mulut. Karena cinta dan sayang seorang istri dengan suami, yang gue hendak pasar, jangan laki, nah duit, pokoknya. Beli apa hendak ikan adanya, tukarakan iwak haluman, masak kicap, bersyukur, iya hendak itu kabarnya. Pun senang apapun mau dia cepat kemas. Karena unsur cinta mencari dua haluan musim kemarau ini mencari jalan namanya mahal sesuai pemberian laki. Nah, ada aja dicari apa? Taputar pasar di ujung sana.
Karena unsur cinta mulai membawa mereka iwak hidup lagi. Lalu menyanyi unsur cinta. Sakanya waktu menyanyi tangan ini kena latih, luka kaki sedikit. Tapi unsur cinta ada terasa sakit kada. Itu libur namanya. Karena dibalut perasaan penuh 100% dengan cinta tadi. Unsur cinta. Lalu masak sebenarnya sudah. Lalu makan. Nah, begitu. Senang hati. Kemudian dimakan oleh laki. Kali ingat lagi berbismillah. Nyaman. Senang lagi kena unsur cinta. Terima kasih diriku. Apa mau kau buatkan? Apa kata istri? Apapun mau selalu untukmu. Ibaratnya itu. Coba bukan cinta, terpaksa. Nah, banyak apa sang ayo hawan masuk itu. Itu harus semalam tuh itu juga. Apa tuh mendawe? Nah, itu ngarannya BICB ini bin pamamanya. Hubungan perubahan dia tinggi. Baik. Itu ulang ribu. Karena kecintaan yang sempurna tidak ada lagi ujian yang kada nyaman dari kekasih atau yang paling disayangi yaitu Allah Ta'ala. Ada dan ada baiknya kalau kita kembalikan ke Allah. Semuanya baik, proses baik. Satu lagi nafas jamnya. Nah, ya, belum harus tahu jam. Nah, tuh 3 menit lagi. Ini terjadi Bapak Ibu. Jangan dipadahkan sinetron ini. Ulun wis murid. Maaflah, pas-pasan buat Pak Ibu. Rupa tuh pas-pasan tuh kan tahu jatuh biar pas-pasan itu dia. Isi murid pas-pasan. Rupanya pas-pasan. Itu aja sudah. Ulun ini guru 4 kali berdatang kali diterima. Ketika apa? Menurik lawan berupa. Itu pun pamumaan kai. Awak kira ulun ini guru muha ini panguru. Seadanya. Berpanggil pina sengau. Dan itu nama sengau itu kita tahu juga. Pokoknya memang pembeli rumah saudara ini kayak apa? Ada yang diterima. Tapi ada penghuni di kampung Ulun itu. Ulun menghadapi anak orang itu dulu. Oh, siapa anaknya? Anaknya itu Fatimah. Mamanya Bro Zainab. Ulun ini berdua. Ini tak maaf lah sama anak. Fatimah Bro. Oh, awalnya Bro yang saya lanjutkan. Itu adalah hak itu mengambil nama dari anak siri itu ada lagi dulu di kampung sudah asap terus asap tapi hatinya hendak punya itu dari belajar sambil lanjut lah tinggi hari itu tinggi mamanya tuh dulu lawas pang meninggal lagi sendiri dua ya tinggi hanya rumah ada anak sendiri ayo aku doakan berdatang jadi sakalinya berdatang ujarnya timah ini belum terbuka hati menerima dia ya ujian namanya kan mamanya masih belum habis lagi kisahnya ujian yang sekarang mamanya Zainab kalau ikam mau lahir mahmud orangnya tuh mau lah anakku baiklah aku berdua model ada nama aku sudah 5 tahun lagi meninggal anak wajib itu mulai itu aku bedanya umur kita kurang lebih caranya mamanya Mahmud
ujar Mahmud uluni hati lonti mah ya ada dapat hati ini lonti ya ujar Zainab aku menerima ikau mau teh apa adanya naik ulun sama oh abis mama ulun nah ya Allah lalu Pak Ibu ujar mama abisnya Mahmud daripada ada kayu ikan lagi nih apa nih ikan belum bisa diturun nih bujur ayo beli ke itu daripada ada abisnya ayo nah lalu Pak Ibu saking bulan aku sudah keluarga Zainab bacaan sederhana aja sekalinya ini fakta Zainab tuh ayah belanja orang dari manis dagingnya kalau lah anak kawin saatnya Pak Ibu bicaranya terukur keseluruhan hampir kepala di dua bola sakit mereka dunia Zainab nah lalu kalau harganya Zainab tadi lawan timah ini kami sudah datang sudah kamu siap pelaminan segalanya beri kamu menerima mahmud Sarahnya lagi mama meninggal ada lagi abah meninggal muka itu jatimah ini ayo hai sudah nah kayak itu soalnya skenario Allah Ta'ala sutradaranya dibilang apa dulu sekalinya kabul juga doa lawan timah juga misalnya timah mau tadi alhamdulillah lalu ulun datang jadi saksi Masya Allah dasar hebat Allah Ta'ala di sini dulu tujuannya sudah pas wallahu Allah iya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim, ya maulana ya mujib, ya hawlan la yaghib, wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin qarib, warzuqna sihha afiyah, wassalamu fid din wa dunya wal akhirah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم